Ya, silakan. Halo, suara saya kedengar Pak ya? Sudah terdengar, ya. Dengar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Ya, untuk selanjutnya, sesi selanjutnya itu giliran saya. Ya, nama saya ini karena kita pertemuan pertama. Ya, nanti saya mohon maaf Bapak Ibu mungkin panggil kalian atau teman-teman ya. Ya, jadi sebagai simulasi saja dalam kita ngajar. Oke, jadi ini pertemuan kita pertama. Ya, sesuai jadwal yang sudah kalian lihat di di websitenya kampus kita Islamic Royal. Itu kalian ngambil dengan saya itu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ya, sesuai nama yang tertulis di website itu nama saya Romi Aulia MKom. Oke, jadi karena waktunya mungkin tidak akan lama, ya kita langsung saja ke judul materi pertama kita, yaitu mengenai konsep dasar Sistem Informasi Geografis. Ya, di sini teman-teman semua ada yang udah pernah belajar geografis sebelumnya? Pak Kunto pernah belajar geografis, Pak? Geografi pernah SMA ya? Ya, tahun berapa itu, Pak? Udah lama ya, Pak ya? Udah lama. Ya, masih ingat Pak apa itu geografis? Geografi tentang apa ya? Bumi ya? Ya, bumi. Yang lain ada? Ada. Pak atau Ibu Dina misalnya atau Bu Yuri pernah belajar geografis pasti Bu ya? Di SMP atau SMA mungkin? Di SMA ya, Pak. SMP. SMA terakhir kalau nggak salah. SMA. Jadi apa Ibu? Bu Yuri geografis itu? Halo? Ya, atau Bu Dina masih ingat Bu apa itu geografis? Waktu geografi dulu belajar tentang kayak ilmu bumi gitu ya, kayak peta, kayak gitu-gitu dulu waktu SMP terakhir karena Oke, ya. saya IPA jadi tidak mengenal lagi. Oke, mungkin lebih intensnya itu waktu kita SMP Bu ya. Iya. Ya, jadi benar kata Pak Kunto, kata Bu Dina, kata Bu Yuri tadi, itu kalau geografis itu adalah ilmu mengenai bumi, Bu. Jadi permukaan apa-apa aja sih yang ada di permukaan bumi. Nanti informasi mengenai apa saja yang ada di permukaan bumi itu, atau bisa disebut dengan ilmu keruangan atau lokasi, itu nanti akan ditampilkan ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Ya, teman-teman semua pasti tahu ya bedanya antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Nah, jadi nanti ilmu mengenai bumi itu informasinya kita bisa tampilkan ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Jadi sekarang kalau tadi itu geografis, sekarang kita masuk ke yang terkomputerisasinya Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ada istilah mata kuliah dengan nama Sistem Informasi Geografis. Ya, jadi kalau bisa diartikan, sistem informasi geografis itu adalah sebuah sistem komputer yang bisa kita gunakan itu untuk membangun. Jadi kita rancang dulu, kita bangun dulu. Terus setelah kita rancang, setelah jadi, itu bisa kita manfaatkan untuk menyimpan data-data yang sifatnya geografis atau bereferensi geografis. Dan nanti data-data yang kita simpan tadi kita kelola atau kita olah, dan outputnya atau hasilnya itu juga kita tampilkan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Jadi semua data yang kita kumpulkan, terus kita olah, dan outputnya yang nanti kita hasilkan itu harus punya sifat geografis atau bereferensi ke ruangan namanya. Oke, contohnya yang mempunyai sifat geografis itu misalnya ada data mengenai skala misalnya 1:1000 meter. Ya, mungkin Pak masih ingat pelajarannya di geografis yang lama atau di matematika skala perbandingan ya. Itu contoh sifat data dan output yang mempunyai nilai atau referensi geografis atau keruangan. Terus selain skala juga ada lagi contohnya seperti mata angin Bu, arah mata angin, utara timur, selatan barat misalnya. Nah, itu contoh bereferensi geografis. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan sistem informasi geografis. Jadi konsepnya adalah sebuah aplikasi komputer yang bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan data-data, lalu kita simpan di dalam drive kita. Lalu data-data yang kita simpan tadi kita kelola atau kita olah, lalu hasilnya nanti akan kita tampilkan. Baik itu dalam format 2 dimensi atau dalam format 3 dimensi Bapak Ibu semua. Oke, nanti outputnya tadi, atau keluaran dari GIS tadi, nanti akan ditampilkan ke dalam beberapa bentuk layer atau lapisan-lapisan ya. Jadi layer atau lapisan. Yang pertama ada jenisnya yaitu layer yang disebut dengan titik atau poin.
Nah, bagaimana contohnya titik atau poin itu nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Lalu jenis layer atau lapisan yang kedua, informasi itu bisa ditampilkan ke dalam bentuk garis atau line. Oke, dan yang ketiga, informasinya nanti outputnya bisa ditampilkan juga ke dalam bentuk area atau disebut juga dalam ilmu sistem informasi geografis itu dengan poligon atau area. Oke, jadi nanti outputnya itu tampil ke dalam berbagai macam skala tergantung dari zoom in atau zoom out. Misalnya kalau outputnya kita tampilkan ke dalam bentuk website misalnya, web berbasis GIS gitu. Jadi bisa tergantung zoom in dan zoom out-nya, jadi skalanya juga berubah. Dan yang pasti yang namanya sistem informasi geografis, karena sudah ada di depannya sistem informasi, yang pasti cara pengumpulannya, cara inputnya, dan cara pengolahan dan mengeluarkan outputnya itu pasti menggunakan proses komputer dengan bantuan software SIG atau GIS, sistem informasi geografis. Jadi contohnya nanti ada software yang kita gunakan, misalnya Quantum GIS namanya, QGIS, atau bisa dengan menggunakan software ArcMap dari Esri ya perusahaannya, atau bisa menggunakan Map Blender ya dan lain sebagainya. Jadi banyak software GIS yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data-data yang bereferensi ke ruangan atau data-data yang bersifat geografis. Tapi kalau pengen gratis, misalnya teman-teman di sini pengen pakai aplikasi atau software yang gratis, itu bisa memanfaatkan QGIS atau disebut juga dengan Quantum GIS. Nah, itu sifatnya open source, jadi bisa digunakan secara gratis atau bahkan dikembangkan lagi software aplikasinya. Oke, itu yang GIS ya, ditampilkan ke dalam berbagai macam layer atau lapisan. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah 5 ini adalah layernya atau lapisan-lapisan yang tadi kita sebut sebelumnya. Itu yang paling atas contohnya pemanfaatan layer yang jenisnya titik atau poin bisa kita manfaatkan untuk menampilkan informasi persebaran customer atau pelanggan misalnya. Jadi kita misalnya pengen buat peta persebaran pelanggan atau peta persebaran penduduk, ya lebih tepatnya lebih sering digunakan untuk peta persebaran pelanggan misalnya oleh sebuah perusahaan. Kita bisa manfaatkan layer atau lapisan yang jenisnya poin atau titik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi jenisnya adalah line ya atau garis. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat peta jalan misalnya atau peta jaringan pipa PDAM atau jaringan telepon. Itu dengan memanfaatkan layer atau lapisan yang jenisnya garis ya atau line. Terus yang ketiga ada parcel. Itu parcel itu gabungan, bisa kita gabung dari penggunaan layer yang jenisnya polygon atau area dengan titik misalnya. Jadi dicampur Bu, parcel teman-teman sekalian. Jadi dicampur penggunaannya. Terus di bawahnya ada elevasi atau peta ketinggian lahan. Jadi biasanya peta ketinggian lahan ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan layer yang jenisnya polygon atau area. Jadi terlihat di sini, terlihat di sini ada berbagai macam warna. Ada yang keabu-abuan misalnya, ada yang warnanya hijau, terus ada yang warnanya coklat dan warnanya yang kekuning-kuningan. Jadi masing-masing warna ini menggambarkan ketinggian lahan yang berbeda, teman-teman semua. Contohnya ini, warna kuning ini artinya daerah di sini itu lebih tinggi daripada daerah yang coklat, ya, lebih tinggi daripada daerah yang hijau dan abu-abu. Jadi itu memanfaatkan layer yang jenisnya polygon atau area. Jadi masing-masing polygon atau areanya ini punya warna yang berbeda karena menggambarkan ketinggian lahan yang berbeda. Terus di bawahnya ada peta penggunaan lahan atau land use. Ya, jadi bisa terlihat di sini warnanya abu-abu misalnya. Biasanya realnya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi kondisi real di lapangan seperti ini di bawah. Jadi ada area perkantoran, ada area hutan atau perkebunan, lalu di sini ada area perumahan atau persebaran penduduk. Jadi kita bisa manfaatkan layer yang jenisnya polygon atau area tadi untuk misalnya membuat peta penggunaan lahan. Jadi kalau peta penggunaan lahan ini contohnya seperti ini, di warna abu-abu misalnya. Artinya ini warna abu-abu ini menggambarkan itu daerah perkantoran contohnya. Terus di sini ada warna hijau artinya menggambarkan daerah perkebunan atau taman atau lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Lalu di sini ada warna coklat. Nanti ada keterangannya di legenda sebuah peta, itu ada keterangannya kalau si warna coklat ini menggambarkan daerah yang digunakan atau wilayah yang digunakan untuk perumahan penduduk misalnya. Jadi itu contoh penggunaan layer yang ada di sistem informasi geografis. Jadi ada poin atau titik,
ada garis atau line ya, biasanya untuk jalan atau sungai misalnya. Lalu ada yang area atau poligon, biasanya digunakan untuk wilayah ya, area atau wilayah, contohnya peta penggunaan lahan atau peta ketinggian lahan penggunaannya, itu contohnya. Sekarang kita lihat sub atau bagian dari sistem informasi geografis. Ya, secara umum teman-teman semua, bagian atau sub dari sistem informasi geografis itu nggak jauh beda dengan sistem informasi lain pada umumnya, baik itu sistem informasi manajemen misalnya, atau sistem informasi keuangan dan lain sebagainya. Itu nggak jauh beda subnya, karena ada bagian inputnya. Yang pertama, sub pertamanya itu di bagian input, yang ini bagian kiri. Terus di tengahnya ada bagian prosesnya, sama dengan sistem informasi yang lain pada umumnya. Setelah masuk ke input, itu akan masuk ke bagian proses. Dan nanti di bagian sub yang ketiga atau bagian yang ketiga yaitu di bagian output atau keluaran, teman-teman semua. Oke, jadi kita jelaskan. Jadi apa-apa aja sih yang bisa diinputkan di sistem informasi geografis ya? Karena data yang kita inputkan ini semua datanya harus punya referensi ke ruangan atau harus punya sifat geografis, punya nilai geografisnya di situ. Jadi yang pertama yang bisa kita inputkan ke dalam sistem informasi geografis aplikasinya yaitu data-data yang dalam bentuk tabel. Jadi biasanya kalau teman-teman bikin tabel di mana biasanya? Kalau bikin tabel, memanfaatkan software apa biasanya? Ada yang pernah bikin tabel? Halo? Tabel di Word ada. Di Word ada tabel. Oke, jadi mungkin lebih spesifik Pak Gunto ya. Jadi spesifiknya tabel mungkin di sini bisa dengan menggunakan atau memanfaatkan Microsoft Excel. Jadi lebih tepatnya kita buat tabelnya itu dalam format Microsoft Excel. Nanti tabel yang kita buat di Microsoft Excel tadi bisa kita import istilahnya atau kita inputkan ke dalam software GIS. Jadi sebelum kita olah, kita buat dulu, kita salin dulu datanya ke dalam bentuk tabel yang kita tulis di Excel tadi. Lalu data-data tadi baru kita import ke dalam software GIS. Oke, setelah itu selain tabel ya, laporan itu terdiri dari beberapa tabel ya. Jadi kalau laporan itu bisa diartikan lebih dari satu tabel dilingkupkan dalam satu. Jadi yang selanjutnya adalah yang bisa diinputkan itu hasil dari pengukuran lapangan. Mungkin teman-teman di sini pernah ngelihat orang di pinggir jalan itu mau kayak lagi mau foto ya, ada tripodnya seperti itu, tripod segitiga. Itu dia di pinggir jalan. Ya mungkin itu dia bukan memoto jalan, tapi melakukan pengukuran lapangan, contohnya seperti itu. Jadi hasil pengukuran lapangannya itu nanti bisa kita inputkan data-datanya atau dibuatkan dulu ke dalam tabel, baru diinputkan ke dalam software GIS. Lalu selanjutnya yang bisa diinputkan adalah peta ya, baik itu peta tematik. Tematik itu artinya adalah teman-teman semua peta khusus atau peta topografi. Peta topografi itu bisa diartikan sebagai peta kondisi atau bentuk dari permukaan bumi. Itu gambar petanya bisa kita scan. Misalnya kita punya peta nih dalam bentuk kertas, baik itu peta tematik atau topografi. Peta tematik itu contohnya peta khusus, contohnya peta kepadatan penduduk Bapak Ibu semua teman-teman. Nah, itu khusus ya, khusus hanya membahas satu objek saja, penduduk misalnya. Atau peta topografi. Peta topografi itu artinya peta bentuk seluruh permukaan bumi. Contohnya ya peta wilayah satu pulau, misalnya Pulau Sumatera atau Pulau Jawa. Itu peta yang di kertas tadi bisa kita scan dulu, lalu hasil scan-nya tadi dalam bentuk soft copy filenya bisa kita inputkan ke dalam software GIS untuk diolah kembali oleh software GIS. Terus yang selanjutnya yang bisa kita inputkan adalah hasil dari jepretan dari foto udara. Ya mungkin sekarang kita bisa ambil hasil jepretan foto udaranya ini gabung dengan citra satelit kalau teman-teman semua menggunakan Google Map misalnya atau Google Earth. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan Google Earth sebelumnya? Ada yang pernah menggunakan Google Earth? Ya, kalau saya rasa Google Map mungkin sering ya, tapi kalau Google Earth mungkin tidak semua orang yang pernah menggunakan Google Earth. Jadi mungkin jadi kita bisa manfaatkan Google Earth tadi untuk menangkap atau mengambil citra satelit. Jadi nanti citra satelit yang kita ambil dengan menggunakan Google Earth tadi kita screenshot atau kita crop, kita ambil gambarnya lalu kita inputkan ke dalam software GIS untuk diolah kembali. Lalu ada DEM atau Digital Elevation Model, yaitu pengukuran ketinggian lahan. Lalu setelah masuk ke bagian input sama dengan sistem informasi yang lain, itu masuk ke bagian outputnya, proses ya.
Jadi data yang tersimpan tadi di storage atau di media penyimpanan atau di dalam database kita tadi di retrieval kembali. Ya, mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Retrieval, dipanggil kembali Bapak, teman-teman semua. Jadi data yang sudah kita simpan tadi kita panggil kembali untuk dilakukan pemrosesan. Jadi bisa kita istilahnya kita editing ya. Jadi peta yang asli tadi kita edit sesuai penggunaan dan kebutuhannya, kita proses istilahnya, lalu nanti keluar berupa output ya. Outputnya bisa juga kembali lagi dalam bentuk tabel, atau bisa outputnya kembali lagi ke dalam bentuk peta. Jadi inputnya tadi gambar peta, outputnya juga nanti ke dalam bentuk peta misalnya. Jadi peta yang sudah kita proses sebelumnya. Jadi beda dengan peta aslinya tadi. Atau ke dalam bentuk report atau laporan misalnya teman-teman semua. Atau bisa juga outputnya itu ke dalam bentuk soft copy yang hanya bisa kita tampilkan di layar monitor misalnya. Atau kita kopikan ke dalam media penyimpanan terus diberikan ke orang lain. Itu sub dari GIS. Sekarang kita lihat karakteristiknya. Ya, karakteristiknya di sini ya, di bagian kiri ini ada data yang ke dalam bentuk tabel, dibuatkan ke dalam bentuk tabel, sementara yang kanannya itu ke representasinya atau deskripsinya diterjemahkan ke dalam bentuk gambar. Jadi ini data dalam bentuk tabel ini disebut juga data non-spasial teman-teman semua, non-spasial, dan diterjemahkan menjadi data spasial ke dalam bentuk gambar. Ada yang tahu ini daerah mana? Ada yang tahu ini peta daerah mana? Ada yang tahu? Atau belum pernah lihat sebelumnya? Oke, ini di Malaysia ya teman-teman semua. Jadi ini contohnya di sini contoh Malaysia bukan Pak? Iya, ini di Malaysia teman-teman. Ya, jadi data yang sifatnya tabel tadi atau tabular atau juga disebut dengan non-spasial diterjemahkan oleh software GIS ke dalam bentuk data spasial berupa gambar peta. Jadi isi gambar peta ini adalah isi dari data yang dalam bentuk tabel ini. Jadi diterjemahkan dari tabel datanya, tabelnya berisi angka-angka, diterjemahkan nanti sama software GIS-nya ke dalam bentuk gambar peta atau disebut juga data spasial. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, si software GIS itu bisa kita manfaatkan untuk memanipulasi. Jadi ya memanipulasi di sini artinya dalam hal positif ya teman-teman semua. Contohnya ini base map-nya. Base map ini bisa kita artikan sebagai peta dasar awalnya, source-nya atau peta dasarnya. Terus kita manfaatkan, kita editing atau kita manipulasi untuk peta ketinggian lahan, elevasi. Jadi warna yang berbeda ini melambangkan ketinggian lahan yang berbeda. Atau kita manfaatkan lagi dari sumber yang sama, base map yang sama, kita manfaatkan untuk bentuk batuan ya, surface geologi. Jadi masing-masing warna ini artinya jenis batuan di permukaan itu berbeda-beda. Oke, itu karakteristik dari sistem informasi geografis. Sekarang kita lihat sumber datanya tadi. Sumber datanya yang pertama, teman-teman semua, itu dalam bentuk peta analog ya. Baik itu peta topografi, tadi udah kita sebut di awal, artinya peta bentuk permukaan lahan. Itu disebut juga dengan peta analog. Jadi bentuknya seperti ini ya. File ini bisa kita inputkan ke dalam software GIS, baru kita olah untuk penggunaan selanjutnya. Atau mungkin kita updating ya. Jadi misalnya ini batas desa sampai di sini. Ternyata di tahun 2021 desanya jadi membesar ya. Jadi batas lahan desanya itu diperbesar. Jadi diperluas desanya. Nah, ini bisa kita update, kita updating petanya istilahnya. Jadi yang awalnya garis batas desanya di sini mungkin berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi itu penggunaan peta topografi tadi bisa kita manfaatkan sebagai input ke software GIS. Terus tadi ini input selanjutnya tadi dari hasil foto udara atau citra satelit. Ya mungkin kalau teman-teman yang pernah buka Google Earth misalnya atau Google Map yang tampilannya dari atas, ya itu inputnya nanti akan seperti ini. Tampilan gambarnya akan seperti ini. Jadi kalau semakin kita zoom, itu semakin detail ya, kelihatan daerahnya atau rumah atau objek yang kita pilih ya. Itu kalau kita bisa memanfaatkan Google Earth ya, atau minimal Google Map seperti itu. Tapi biasanya kalau orang mau ngambil citra satelit atau gambar ini biasanya dengan menggunakan Google Earth. Terus hasil pengukuran lapangan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi seperti ini. Ini hasil dari pengukuran lapangan. Ya biasanya ini kalau teman-teman lihat itu kalau orang mau bikin perumahan misalnya.
Ini ada tanah yang sudah dikapling-kapling, sudah dibagi-bagi sama besar misalnya. Nah, itu hasil pengukuran lapangan ini bisa kita olah kembali dengan menggunakan software GIS. Oke, lalu yang input selanjutnya source-nya bisa dari data GPS, teman-teman semua. Ya, mungkin pernah dengar istilah GPS ya. Ada yang tahu kepanjangan dari GPS? Bapak, teman-teman semua, ada yang tahu kepanjangan GPS? Nggak ada yang tahu? Oke, saya sebut saja. Global Positioning System. Oke, betul ya Pak Yori ya. Jadi GPS itu artinya adalah kepanjangan dari Global Positioning System. Artinya adalah sistem lokasi kita yang diakses secara global. Jadi itu dengan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh satelit-satelit yang sedang mengudara di atas permukaan bumi. Oke, contohnya kita bisa gunakan dari smartphone kita. Smartphone kita itu tanpa kita sadari tersambung atau terkoneksi ke internet dan GPS, teman-teman semua. Asalkan paket internetnya itu ada aktif, itu bisa kita manfaatkan datanya, kita input lokasi GPS-nya itu, titik koordinatnya, dan bisa kita buatkan ke dalam tabel sebelum kita import ke software GIS misalnya. Oke, tadi ada simbol ya, sudah kita bahas di slide-slide awal tadi, simbol layernya, jenis-jenis layer, tadi ada yang titik, ada yang polyline atau line, garis, ada yang polygon atau area. Kita lihat dulu sedikit, itu yang jenisnya titik. Ya, titik ini dibagi dua lagi, teman-teman semua. Ada yang kualitatif jenisnya dan ada yang kuantitatif. Kalau simbol titik atau poin yang jenisnya kualitatif ini contohnya adalah segitiga. Kalau teman-teman pernah buka peta sebelumnya, baik itu yang peta dicetak di kertas misalnya, mungkin waktu pelajaran untuk sekolahnya dulu, itu nanti ada simbol segitiga yang melambangkan gunung. Ada yang warnanya merah kalau gunungnya masih aktif, ada yang warnanya hitam kalau gunungnya udah nggak aktif lagi. Itu yang jenis kualitatif. Sementara yang simbol titik yang sifatnya kuantitatif, itu biasanya dalam berupa angka. Contohnya tadi di atasnya ada simbol segitiga, warna hitam artinya gunung. Sementara di bawah simbol segitiganya ada angka 800 misalnya. Artinya adalah ketinggian si gunungnya tadi adalah 800 meter di atas permukaan laut. Itu jenis yang kuantitatif. Nah, ini contohnya ada beberapa simbol tergantung dari objek yang dilambangkan atau dideskripsikan. Seperti ini gunung segitiga, untuk kota misalnya ibu kota provinsi ada persegi, ya persegi di dalamnya ada persegi lagi. Ya, ini banyak ya simbol yang bisa digunakan tergantung objek yang akan kita gambarkan di dalam peta. Seperti itu teman-teman semua. Oke, yang kedua simbol garis ya ini. Sama, ada yang kualitatif juga, dan yang kedua ada yang kuantitatif. Kalau simbol garis kualitatif itu melambangkan, menggambarkan objek yang berbeda-beda. Contohnya, kalau kita pernah lihat di map atau di peta, ada garis putus-putus warna hitam, teman-teman semua. Itu artinya melambangkan batas daerah atau batas provinsi atau batas negara misalnya. Itu garisnya garis khayal ya. Kalau kita cek langsung ke lapangan, itu secara real tidak akan ada garis seperti itu, putus-putus. Tapi garis putus-putus itu kita gunakan di GIS untuk menggambarkan garis khayal, namanya garis maya, untuk mendeskripsikan suatu objek. Contohnya adalah batas provinsi atau wilayah. Kalau untuk yang kuantitatifnya, itu objeknya sama, tapi penggunaan simbolnya melambangkan sifat dari si objeknya. Saya ulang lagi, untuk kuantitatif, objeknya sama, tapi sifatnya yang berbeda-beda. Contohnya begini teman-teman, contohnya kita buat garis untuk line atau garis line untuk jalan misalnya. Jalan itu kan punya sifat ya, ada jalan yang jalan kota, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Jadi semakin kecil tingkat, semakin rendah tingkat jalannya, yaitu garisnya akan makin tipis. Jadi garis jalan desa itu sangat tipis, lebih tipis dibandingkan garis jalan kota. Garis jalan kota lebih tipis dibandingkan garis jalan provinsi. Begitu juga sampai ke atas. Dan yang paling tebal itu biasanya garis jalan tol atau jalan nasional. Itu sifatnya berbeda-beda. Atau bisa juga dengan menggambarkan arah pergerakan angin. Itu menggunakan garis atau line. Jadi arah pergerakan angin itu bisa digambarkan dengan menggunakan garis pakai panah, teman-teman semua. Nah, seperti ini garisnya, ada yang jalan kereta api, jalan lintas, batas negara, jalan tol, jalan lainnya, sungai juga bisa, bendungan dan lain sebagainya. Ini untuk yang menunjukkan sifat ya, arah mata angin, arah angin misalnya, seperti itu penggunaan garisnya. Sekarang yang ketiga, simbol poligon, ada yang kualitatif tadi sama dan ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya digunakan untuk menggambarkan juga objek yang berbeda, sementara yang kuantitatif itu objeknya sama
tapi kuantitasnya yang berbeda. Saya ulang lagi, kalau kuantitatif itu objeknya sama, menggambarkan objek yang sama, tapi dengan kuantitas atau jumlah yang berbeda atau nilai yang berbeda. Contohnya seperti ini. Yang ini, yang di atas adalah kualitatif karena menggambarkan objek yang berbeda-beda. Ada untuk penggunaan lahan perkantoran, perumahan, hutan, dan lain sebagainya. Sementara yang selanjutnya, yang kuantitatif yaitu menggambarkan objek yang sama tapi dengan nilai atau jumlah yang berbeda. Contohnya adalah sering digunakan untuk peta kepadatan penduduk. Jadi makin padat penduduk suatu daerah itu warnanya semakin gelap, warna merahnya semakin gelap. Sementara kalau warna merahnya semakin pudar, artinya penduduk suatu daerah itu adalah yang sedikit. Begitu teman-teman semua. Oke, sekarang kita lihat mengenai pemetaan. Tadi sudah dijelaskan, digambarkan ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Sekarang kita lihat aja jenis dari peta. Jadi peta itu pertama dibagi berdasarkan skala teman-teman semua. Ada yang disebut dengan peta kadaster, ada yang peta skalanya besar, ada peta yang disebut dengan peta skala sedang, lalu peta skala kecil, dan paling luas cakupannya itu adalah peta geografi. Jadi peta geografi itu skalanya adalah 1:1 juta bahkan lebih, karena itu mencakup objek yang luas ya. Objek yang luas cakupannya itu seperti peta benua Asia misalnya, atau bahkan peta seluruh dunia. Jadi skalanya, angkanya makin besar, sementara ukuran gambarnya itu akan semakin kecil karena akan mencakup luas daerah yang semakin luas. Itu jenis yang pertama berdasarkan skala. Lalu ada peta berdasarkan isi, itu dibedakan ada peta umum, seperti contohnya tadi sudah dibahas di sebelumnya, peta topografi dan peta korograf ya, itu disebut juga dengan peta umum seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Itu peta topografi menggambarkan bentuk dari permukaan bumi. Atau korograf itu berisi peta seluruh negara yang ada di dunia misalnya. Itu contoh gambar yang bisa atau contoh input yang bisa kita masukkan ke dalam software GIS. Terus peta khusus. Tadi ada peta umum atau ya peta umum contohnya topograf tadi, korograf, lalu ada peta khusus ya. Seperti udah kita bahas di sebelumnya, peta khusus ini juga disebut dengan peta tematik ya. Jadi dia hanya membahas satu objek atau tema tertentu saja teman-teman semua. Contohnya adalah peta khusus itu adalah peta curah hujan. Jadi dia hanya membahas curah hujan saja isi petanya. Lalu ada peta iklim. Lalu ada peta lokasi pariwisata atau peta sejarah misalnya. Lalu ada peta jalur penerbangan. Lalu ada peta tata guna lahan, peta industri, peta penduduk, dan peta-peta lainnya. Misalnya peta lokasi, peta pendidikan yang mungkin lokasi persebaran sekolah yang ada di suatu wilayah. Itu bisa kita buat menggunakan software GIS. Bapak Ibu, teman-teman semua pernah lihat peta jalur penerbangan? Ada yang pernah lihat? Atau ada yang pernah menggunakan aplikasinya? Ada yang pernah lihat atau pernah menggunakan aplikasinya? Ada? Belum. Belum ya? Oke. Jadi kalau peta penerbangan itu teman-teman semua nggak akan bisa kita lihat dengan mata langsung. Istilahnya mata telanjang itu nggak akan bisa. Walaupun kita lihat di langit pakai kacamata yang tebal sekalipun, itu peta penerbangan tidak akan kelihatan. Atau mungkin kacamatanya udah canggih, mungkin bisa, tapi sampai sekarang setahu saya tidak bisa kita lihat dengan mata langsung ke arah ke atas langit itu peta jalur penerbangan. Tapi bisa kita lihat dengan memanfaatkan software yang ada, yang tersedia. Contohnya ini peta pariwisata tadi, peta khusus ya. Ini misalnya seperti ini peta jalur penerbangan. Ini bisa teman-teman lihat kalau teman-teman akses ke flightradar.com misalnya. Atau kalau bagi yang punya smartphone, silakan diinstal aplikasi flightradar.com. Jadi bisa kita manfaatkan untuk cek kondisi lokasi pesawat saudara kita udah sampai mana misalnya. Misalnya dari Bandung ke Medan misalnya. Nah, ini posisi pesawat orang tua kita udah sampai mana misalnya. Jadi kita bisa kontrol, bisa kita pantau dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Ini contoh dari pemanfaatan ilmu GIS teman-teman semua. Terus ini ada peta pariwisata misalnya. Jadi kita nanti di pertemuan terakhir itu nanti akan ada project yang harus teman-teman kumpulkan. Outputnya adalah kita akan buat project WebGIS ya. Jadi GIS atau peta website. Jadi itu bisa nanti akan kita hosting atau kita online kan petanya ini. Jadi bisa diakses dari orang dari manapun saja asal si orangnya punya akses ke internet. Oke, jadi ini peta pariwisata, ini peta lokasi UMKM misalnya, dan ini peta lokasi wisata yang outputnya dicetak ke dalam hard copy atau dalam bentuk kertas atau pamflet atau spanduk misalnya. Kalau ini dalam basis web, ini juga di dalam basis web.
Jadi untuk tugas akhirnya nanti adalah teman-teman akan membuat project yang harus dikumpulkan untuk nilai ujian akhir semesternya ke peta dalam berbasis web ya. Oke, ini tadi peta penerbangan, atau ini kita dengan memanfaatkan Google Map, misalnya kita pengen merencanakan dari titik A ke titik B, pengen yang hobi touring misalnya, Bapak teman-teman semua yang hobi bersepeda atau hobi naik motor touring, jadi kita bisa manfaatkan nih kecanggihan GIS, kita bisa rencanakan rutenya mau dari mana ke mana. Itu lengkap nanti di situ perkiraan waktunya berapa jam dan jaraknya berapa kilometer. Itu bisa kita manfaatkan kecanggihan dari GIS. Atau ini mungkin saya akan coba putar videonya. Ini dalam bentuk video. Ini adalah pemanfaatan GIS ke olahraga, teman-teman semua. Ada hubungannya ke dunia kesehatan. Nggak jalan ya videonya ya. Oke. Jalan dong. Oke, ya videonya saya klik ini nggak jalan. Ya ini contoh penggunaan GIS untuk kesehatan dan olahraga. Jadi memanfaatkan aplikasi Relief ini teman-teman semua itu bisa di tracking ya, istilahnya tracking. Kalau yang hobi bersepeda itu saya menggunakan ini untuk bersepeda biasanya 2 kali seminggu. Jadi dengan di tracking menggunakan aplikasi Relief ini GPS-nya itu mengikuti kita, arahnya kemana, jalannya kemana aja. Nanti di akhir akan diestimasikan waktunya, kita udah jalan berapa kilometer, udah jalan berapa lama waktunya, dan ketinggian lokasi kita yang sudah kita lewati tadi, ketinggiannya berapa dari permukaan laut. Ya sayang ini saya klik ini nggak muncul ya. Oke, harusnya ini muncul. Oke, ini sedikit lagi teman-teman semua itu sekarang kita bedakan dari sifat datanya. Ya, ini contohnya peta jalur pegunungan ya. Karena disebut peta jalur pegunungan ini sifatnya statis karena diam. Karena dari dulu sampai sekarang jalur pegunungan itu tetap di situ saja. Contohnya bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jawa Barat, kalau nggak salah saya nama gunungnya Tangkuban Perahu. Dari dulu sampai sekarang itu Tangkuban Perahu itu tetap di Jawa Barat. Jadi bahaya kalau Tangkuban Perahunya itu pindah ke Pulau Sumatera, Bapak Ibu. Jadi mungkin kehidupan dunia akan berakhir kalau Tangkuban Perahu pindah dari Jawa ke Sumatera. Jadi makanya sifat petanya itu disebut dengan statis atau diam. Kalau dinamis itu contoh petanya adalah peta jaringan transportasi atau jaringan telepon yang bisa kita rubah-rubah tergantung dari updating data yang ada di lokasi perkantoran. Jadi misalnya kalau Dinas Perhubungan bikin peta jalur transportasi, mungkin 2 tahun lagi petanya itu bisa diupdate. Makanya disebut dengan peta dinamis atau yang bisa berubah-ubah. Ini tadi contohnya peta yang statis atau diam tadi, contohnya peta jalur pegunungan. Oke, mungkin sekian saja. Waktunya juga terbatas ya teman-teman semua. Nanti untuk slide ini akan saya saya kirimkan melalui WA grupnya. Jadi bisa dibaca-baca, ditelaah lagi, dipahami lagi di rumah masing-masing. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya tutup? Ada yang pengen ditanyakan? Izin tanya, Bapak. Ya, siap. Romi. Yang mana nih yang nanya? Boleh izin tanya? Ya, boleh Pak. Pak Kunto ya? Kunto. Oke, boleh Pak, Kunto, silakan. ya. Siap. Nah, terkait yang itu Relief GIS. GIS itu kalau misalnya kita mau pakai handphone itu kita harus download dulu ya. Kalau yang Relief ini Pak ya? Yang ini ya? Yang GIS itu untuk apa? Touring atau Oh iya Pak. Ini bisa kita download di Play Store kalau Bapak pakai Android Pak ya. Jadi kita download di Play Store Relief, tapi syaratnya untuk menggunakan aplikasi Relief ini itu harus tersambung ke koneksi internet. Jadi kita harus sediakan paket data agar tersambung ke satelit yang menggunakan aplikasi GPS. Jadi ini format GPS-nya harus hidup Pak di handphone. GPS-nya harus hidup. Oh iya, siap. Makasih. Oke Pak, sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Teman-teman semua. Saya ada pertanyaan. Iya Pak. Ya ini kan salah satu untuk mengetahui ada. Halo, bentar Pak, ini 2 orang yang nanya sekaligus. Terserah dulu, silakan. Bu Yuli, silakan. Silakan Bu, duluan Bu. Apakah ini bisa untuk mengetahui kandungan mineral alam kayak emas atau batu bara gitu Pak? Biasanya GIS ini juga dimanfaatkan ke dalam dunia pertambangan ya Bu ya.
eksplorasi. Jadi misalnya dia survei dulu, jadi sebelum dilakukan survei ke lokasi, jadi sudah ada petanya dulu, Bu. Ini lokasi yang akan dieksplor atau yang akan diteliti itu di mana. Jadi dibuatkan dulu petanya, jadi mungkin saja GIS ini dimanfaatkan untuk pemetaan lokasi pertambangan seperti itu, Bu. Jadi sebelum dia eksplor, sebelum dia bor untuk pertambangan, dia buatkan dulu nih, nanti takutnya kalau tidak dibuatkan mapnya atau petanya, si pengebornya jadi salah. Harusnya kan jaraknya di sini, tapi dia bor 5 meter jaraknya dari yang asli. Jadi itu kan nanti berbahaya. Jadi nggak tepat posisi pengeboran untuk pertambangannya, seperti itu. Berarti sebelum dilaksanakan itu berarti ada penginputan data gitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi harus dilakukan survei ya langsung ke lokasi dulu, nanti datanya dihimpun atau lalu data-data yang sudah dihimpun tadi bisa dibuatkan ke dalam bentuk tabel. Setelah dibuatkan dalam bentuk tabel, misalnya pakai Excel tadi ya Bu ya, terus diinputkan ke dalam software GIS. Oke Bu? Oke Pak Romi, terima kasih. Iya Pak, iya Bu, ya sama-sama. Ya, Pak Romi, pertanyaannya ini. Ya Pak. Sekarang kan ada beberapa program nih untuk pemetaan termasuk desa-desa ya. Ini menggunakan GIS ini kan, Geographic Information System, itu juga termasuk ya? Iya Pak, melakukan pemetaan desa misalnya, mau itu nanti petanya dibuatkan ke dalam bentuk cetakan Pak, misalnya dari cetak di kertas misalnya Pak ya, atau yang petanya itu nanti ditampilkan di website, jadi misalnya si desanya nanti punya websitenya desa, website pemerintahan desa misalnya gitu Pak. Di situ nanti bisa ditampilkan petanya dalam bentuk website. Nah itu maksud saya, ini kan sekarang memang ada program itu, semua kabupaten kota ada program yang terkait masalah peningkatan ya, penguatan desa itu. Iya Pak. Kan masuknya untuk melakukan pemetaan melalui GIS ini ya. Jadi desa itu memang banyak yang belum terpetakan data-data melalui digital begitu kan. Nah dengan GIS ini, Geographic Information System, itu anggarannya di APBD itu sebenarnya ada untuk desa itu. Nah ini Pak Romi, kalau nanti saya jadikan tim nih harus mau nih. Iya Pak, insya Allah. Karena garapan di beberapa kabupaten kota dengan teman-teman, memang ini perlu beberapa orang yang paham dengan GIS ini ya. Baik Pak, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya kepada ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Bapak Ibu, lebih banyak ini ilmu-ilmu baru ya untuk sharingnya, lumayan. Kita semakin tahu, nambah wawasan dari disiplin ilmu yang masing-masing berkolaborasi dalam forum ini. Oke. Oke lah, lagi? untuk lebih dalamnya mungkin dari Pak Romi nanti akan ada sesi khusus barangkali ya kalau mau. Oke Pak, boleh Pak. Akan closing Pak Romi. Oke, mungkin sekian saja teman-teman semua. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ya saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.